Dukungan Gibran untuk maju sebagai cawapres terus meningkat pemirsa. Salah satunya adalah dari Beta. Tapi kita penasaran, Beta ini seberapa besar sih sebetulnya? Kemudian Beta ini siapa sih katalisator di belakangnya? Apakah memiliki kedekatan khusus dengan sejumlah nama-nama capres yang ada? Terima kasih Mbak Tisha. Kalau kedekatan khusus dengan para capres tidak ada. Yang kedua, kami di Beta sebenarnya titik baliknya mendukung Mas Gibran ini pada saat Mas Gibran ini dibully. Dikatai sebagai anak ingusan. Dalam perspektif kami sebagai anak muda, bayangkan saja oleh salah satu politisi lah. Politisi dari mana? Politisi tertentu. Nah, bayangkan saja Mas Gibran yang wali kota Solo, anak presiden, dikatakan begitu. Apalagi kita anak bangsa yang masih muda yang tidak punya apa-apa. Ini kan menjadi yang perlu disikapi oleh anak muda. Itu sebenarnya titik baliknya. Tapi kalau dorong Gibran, apakah yang bersangkutan juga menyadari hal itu, sudah dapat restu langsung sehingga teman-teman dari Beta ini berani maju pasang badan? Kamu harus maju jadi cawapres. Ini murni inisiatif dari kawan-kawan Beta Gibran. Tapi alhamdulillah rezeki anak soleh, pasca kita deklarasi kemarin, kita lihat di media, ternyata Mas Gibran merespon kita. Meskipun bahasanya masih normatif, tapi salah satu poinnya adalah beliau mengaturkan terima kasih terhadap aspirasi yang dilakukan oleh kawan-kawan Beta Gibran. Yang meskipun beliau bilang juga bahwa yang namanya aspirasi kan tidak boleh larang. Gitu. Tapi sebelum mendeklarasikan mungkin dari Beta sendiri, ada nggak bertemu dengan Mas Gibran mengatakan bahwa kami mendukung Mas Gibran untuk menjadi calon wakil presiden, kita akan melakukan ini, jaringan diperkuat begini, itu ada nggak? Sebelum deklarasi loh. Alhamdulillah sampai detik ini belum ketemu. Ini hanya sebatas cek ombak, test the water, atau memang sudah akan terus berlangsung, gelombangnya akan makin besar dengan jumlah masanya nanti, atau seperti apa Bang Tuedi? Setiap zaman itu kan punya anaknya dan setiap anak itu ada masanya. Kami meyakini bahwa di tengah pemilu 2024 nanti yang mayoritas pemilihnya adalah sebesar 113 juta orang itu adalah kalangan muda, dipastikan harus ada keterwakilan dari figur milenial dan Z untuk tampil sebagai calon wakil presiden. Dan keyakinan itu ada pada figur Mas Gibran. Oke, Mas Tuedi, tapi begini, oke lah mendukung Gibran sebagai calon wakil presiden. Jika nanti judicial review ini sudah keluar hasilnya, mungkin peluang itu akan terbuka. Tapi kita juga perlu memperhatikan aspirasi itu kan calon wakil presiden itu nggak bisa berdiri sendiri. Bahkan dia orang yang kedua begitu yang akan mendampingi orang yang pertama. Orang pertamanya ini apakah tidak ada preferensi dari Beta sendiri inginnya siapa? Memang itu yang menjadi perdebatan kita di Beta pada saat kita menginisiasi mendirikan Beta ini. Tapi teman-teman sepakat bahwa kita hanya fokus kepada Mas Gibran sebagai calon wakil presiden. Perihal nanti siap berpasangan dengan siapa, kita menyerahkan sepenuhnya kepada Mas Gibran. Oke, kita tunggu bersama. Kita ke Bang Nus. Bang Nus, kemarin getol sekali ada yang menyandingkan nama Gibran Rakabuming Raka dengan rivalnya Ganjar Pranowo, yakni Prabowo Subianto. Apakah dari PDIP rela kalau hal itu terjadi? Ini bukannya berandai-andai, tapi asumsi yang saat ini beredar, Bang Nus. Ya, yang beredar kan termasuk yang mengedarkan TV One. Jadi ya itu semua bisa mengandai-andai, tidak apa-apa. Semua ini nanti kita akan harus melewati proses yang menjadi kewajiban kita semua kepada generasi baru yang jumlahnya tadi banyak itu. Juga kita harus memberikan pendidikan politik, pembelajaran politik, termasuk diantaranya sistem kenegaraan, sistem tata pemerintahan, tata kenegaraan, dan itu semua tidak hanya kita melihat jumlahnya yang demikian besar, maka itulah harus ada representasi. Itu baik-baik saja dan itu sepakat, benar baik, gitu. Tapi juga jangan lupa bahwa untuk maaf, Bang Nus harus memilih dulu. Bang Nus, karena kita harus mendengarkan kumandang azan maghrib ya, untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Bapak-bapak, mohon maaf ditahan sejenak. Kita simak bersama. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita menuju kembali ke Pak Nursiwan. Silakan Pak, dilanjutkan tadi. Ini tampaknya yang mengincar bukan hanya dari PDIP saja, tapi juga mungkin tadi dikatakan tampaknya ada juga dari calon yang lain. Bagaimana kemudian PDIP merespon ini? Silakan dilanjutkan, Pak Nursiwan.
Ya, semua tentu berdasarkan ketentuan konstitusi dan ketentuan perundang-undangan, semua itu punya hak untuk memilih dan dipilih. Jadi maju boleh-boleh saja, tidak ada yang salah begitu. Saya tadi katakan bahwa di dalam setiap proses itu juga kita punya kewajiban. Partai politik memiliki kewajiban untuk memberikan pembelajaran politik, memberikan pendidikan politik yang benar, yang baik. Jadi semua tidak hanya dilihat dari ujungnya saja, tapi semua proses itu harus dipahami. Baik itu dari sisi tata kelola kenegaraan, tata kelola pemerintahan, sampai kepada kepatutan politik, etika politik itu ada, dan itu memberikan pembelajaran bagi seluruh rakyat, khususnya bagi semua warga, yang khususnya adalah pada usia baru, usia generasi baru yang mungkin tidak sempat mengikuti proses perjalanan sejarah panjang dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, begitu ya. Jadi berbagai hal dinamika yang terjadi selama ini, tentu kalau bagi PDI Perjuangan kita tetap akan menjaga taat konstitusi, proses dan ketentuan itu kita ikuti, dan perkembangan dan dinamika yang ada tentu semua akan menjadi catatan penting. Masukan dan pendapat boleh-boleh saja, akan masuk kemana, akan bergabung kepada siapa, itu semua diserahkan kepada masing-masing untuk menentukan sikapnya. Dan nanti pada saatnya tentu karena kewenangan, kalau tadi semua pihak tentu sudah memahami bahwa itu adalah nanti Ibu Ketua Umum yang akan memutuskan berkaitan dengan apa yang kita bahas saat ini. Baik Bang Nus, kita ke Mas Hanta Yuda. Kalau tadi dari Beta Gibran mengklaim bahwa sebenarnya sosok Gibran ini merupakan representasi dari Gen Z, dari milenial. Tapi kalau Mas Hanta, hitung-hitungannya apakah betul Gen Z milenial ini mendulang suara yang cukup signifikan untuk Pilpres 2024 nanti, Mas Hanta? Iya, kalau dan akan milih Gibran tidak, Mas? Pemilih-pemilih baru, pemilih pemula, pemilih muda itu sangat besar. Itu jumlahnya. Tapi kemananya memang perlu diukur lagi. Bahwa dari sisi kelebihan Mas Gibran tadi, ya saya setuju, memang betul bisa dikatakan beliau representasi anak muda, respon di media sosial maupun netizen kan relatif termasuk yang tenang ya, dan seterusnya. Kemudian juga punya pengalaman meskipun kurang mas, tapi sudah pernah menangkan di Solo dan punya nama wali kota populer lah. Tapi di semua 2, 3, 4 poin itu, nomor satunya bagi saya adalah pengaruh Jokowinya, karena beliau adalah putra Pak Jokowi. Jadi pengaruh Pak Jokowi yang tidak bisa dipungkiri, yang paling membuat magnet Gibran itu adalah magnet Jokowi. Jadi ibarat kalau sumber cahaya itu ya satelit, bulan, sumbernya itu ada di matahari kan, matahari itu Pak Jokowi magnet utamanya gitu. Nah, saya kira itulah faktor yang membuat itu jadi menarik. Nah, lalu tadi yang bisa tanyakan pertanyaan tadi di awal, apakah ini ke siapa? Kalau dilihat urutannya, bukan tidak perlu analisa sebenarnya perkembangan dinamika politik, urutan prioritas yang mengincar dan yang paling klop itu memang satu Pak Prabowo, kompetitornya dari PD Perjuangan. Yang kedua adalah Pak Ganjar, potensinya. Yang ketiga Anies Baswedan. Kalau secara singkat analisa saya dari bawah, Mas Anies itu peluangnya paling kecil. Kenapa? Karena secara narasi politik kan berseberangan ya, diametral. Satu mengusung keberlanjutan dari sisi Gibran karena putra Pak Jokowi, sisi yang lain Mas Anies kan sudah tegas ada perubahan, kecuali ada rekonsiliasi besar. Nah, kecil kemungkinan. Yang kedua, dari sisi Mas Ganjar ada potensi dalam politik, kita tidak ada yang tidak mungkin, betul. Tapi realitasnya pastilah PD Perjuangan punya pertimbangan, peluang kemenangan, basis ceruknya sama-sama di Jawa Tengah, irisannya sangat besar lah kira-kira. Ada ancaman stagnasi dari pertumbuhan elektoral karena basisnya sama-sama dari partai. Nah, yang paling mungkin sekarang menjadi magnet itu bersama Pak Prabowo. Apalagi disebutkan ya dari beberapa partai yang mengusung namanya masing-masing, dianggaplah Gibran bisa menjadi jalan tengah. Kita anggap menanglah judicial review soal batas minimal capres cawapres itu. Nah, ini yang menjadi titik
tengah dianggap menjadi solusi di antara beberapa partai mengusung nama. Dari sisi ceruk bisa melengkapi karena Pak Prabowo berseberangan dengan Pak Jokowi di 2019 yang lalu, di 2024 pasti Pak Prabowo membutuhkan basis di luarnya dukungan dari Pak Jokowi dan ingin memperkuat dari sisi isu narasi yang dibangun yang ingin keberlanjutan dan seterusnya. Tapi ini saya kira tetap berpulang pada dinamika politiknya Pak Jokowi ya yang paling menentukan apakah betul nanti Mas Gibran, kita katakanlah analisanya akan dimenangkan oleh MK soal capres misalnya ya pengandaiannya. Lalu saya kira rutenya itu tergantung pada Pak Jokowi akan mengkalkulasi potensi kemenangan, bagaimana hubungan PD Perjuangan. Kalau Mas Gibran bersama Mas Ganjar ya selesai urusan partai. Tapi kalau bersama dengan Pak Prabowo atau lainnya itu ya kemungkinan besar Mas Gibran keluar dari PD Perjuangan. Itu juga akan dikalkulasi, diperhitungkan dan seterusnya. Tapi saya kira ini tetap soal terbesarnya adalah berebut Jokowi efek Jokowi karena approval rating beliau tinggi, ingin merebut itu dari beberapa poros koalisi. Yang kedua, beda ceritanya kalau Pak Jokowi hanya 50-60% tingkat kepuasannya karena tinggi ya itu disasar, itu satu saling ada beberapa figur yang saling melengkapi gitu. Yang kedua tadi itu dari sisi mesin elektoral karena pernah memenangkan, punya mesin relawan, dan dari sisi mesin politik yang seperti saya katakan tadi beliau sebagai presiden yang sedang menjabat. Oke, baik, terima kasih Mas Hanta Yuda atas waktunya. Terima kasih juga Pak Nus dan terima kasih juga Mas Twedi sudah hadir ke studio kami. Selamat petang semuanya.